dahulu Bapak namanya Pak Heri Hartono, mengajar materi pelajaran IPA. Baik, kita mulai materi pertama ini, yaitu mengenai gerak pada makhluk hidup dan benda. Kita mulai anak-anak pada pertemuan ini. Bapak melanjutkan materi bab kedua, yaitu mengenai gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan hukum Newton. Untuk pertemuan yang ke 4 ini, setelah yang pertama sampai yang ketiga ini disampaikan oleh Bu Neneng, Bapak melanjutkan yaitu untuk pertemuan yang keempat, yaitu mengenai gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama adalah mendefinisikan tentang gerak pada tumbuhan, kemudian yang kedua menyebutkan dan menjelaskan perbedaan jenis-jenis gerak pada tumbuhan, serta yang ketiga yaitu memberikan masing-masing jenis gerak pada tumbuhan. Nah, yang pertama Bapak jelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai jenis gerak pada tumbuhan. Sebelum masuk ke pembicaraan mengenai jenis gerak pada tumbuhan, sebelumnya Bapak mengingatkan kembali yaitu mengenai perbedaan daripada gerak pada manusia dan hewan serta gerak pada tumbuhan, seperti yang anak-anak bisa perhatikan pada tayangan, bahwa sistem gerak pada tumbuhan merupakan sistem gerak yang tersusun dalam pergerakan tumbuhan, yang dipengaruhi oleh rangsang, baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, sistem gerak pada tumbuhan tidak terjadi seaktif pergerakan manusia dan hewan, melainkan terjadi secara pasif. Nah, adapun jenis gerak pada tumbuhan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah pembahasan mengenai gerak autonom atau endonom. Jadi yang pertama adalah gerak autonom atau endonom. Nah, gerak autonom ini merupakan sistem gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari dalam tumbuhan sendiri. Contoh gerakannya yaitu berupa gerak protoplasma pada sel tanaman lidah buaya dan umbi lapis bawang merah yang masih hidup, dan gerak melengkungnya ujung daun saat tumbuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis gerak tumbuhan esionom. Nah, yang dimaksud dengan gerak esionom atau grotopis itu merupakan sistem gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar atau dari lingkungan. Gerak esionom ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan tropisme, nasti, dan taksis. Nah, yang pertama gerak tropisme. Nah, yang dimaksud dengan gerak tropisme ini merupakan gerak yang dipengaruhi pada arah datangnya rangsang. Jenisnya sendiri ada 2 macam. Ada yang dinamakan tropisme positif. Itu terjadi apabila tumbuhan tersebut, bagian tumbuhan tersebut yang mengalami impuls atau mengalami rangsangan itu bergerak ke arah rangsang. Nah, sedangkan kalau tropisme negatif itu bergerak menghindari rangsang. Jenis tropisme sendiri menurut impuls atau rangsangannya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu fototropisme. Fototropisme ini merupakan gerak tumbuhan ke arah sumber rangsangannya yang berupa cahaya. Contohnya yaitu gerak pertumbuhan koleoptil, rumput ke arah datangnya cahaya matahari. Kemudian ada lagi yaitu tigmotropisme atau haptotropisme, yaitu merupakan gerakan melilit pada ujung tanaman lain.
ya. Contohnya ya, yaitu membelitnya tanaman sulur seperti anggur pada batang tanaman lain. Ya. Masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu geotropisme, yaitu merupakan gerak tumbuhan ke arah gravitasi. Ya. Nah, untuk gerak tumbuhan ke arah gravitasi itu dinamakan dengan geotropisme positif, sedangkan kalau yang menjauhi gravitasi itu dinamakan geotropisme negatif. Ya. Contohnya yaitu gerak ujung akar ke pusat bumi. Nah, itu merupakan contoh daripada geotropisme positif. Ada lagi yaitu gerak batang ke atas bumi. Nah, itu adalah merupakan contoh daripada geotropisme negatif. Ya. Yang keempat adalah hidrotropisme. Ya. Hidrotropisme ini merupakan gerak tumbuhan ke air. Ya, contoh gerak akar dari eceng gondok yang semakin menuju ke dasar air. Ya. Kemudian yang kelima yaitu kemotropisme, merupakan gerak tumbuhan ke arah zat kimia. Ya. Contohnya yaitu gerak ujung akar kaktus ke dalam tanah dalam mencari sumber mineral di dalam tanah. Nah, kemudian yang kedua, ya, gerak esionom yang kedua adalah nasti. Nasti ini merupakan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, ya. Contohnya yaitu yang jenis daripada ini, ya, gerak nasti, ya. Ini pun terbagi lagi menjadi beberapa macam, ya, tergantung daripada impuls atau sumber rangsangnya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan fotonasti, ya, yaitu gerak akibat adanya rangsang matahari. Contohnya yaitu gerak bunga pukul 9 yang mekar, ya, di pagi hari. Kemudian ada lagi yaitu, ya, seismonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangnya yang berupa getaran. Contohnya atau sentuhan, ya. Contohnya yaitu gerak daripada daun putri malu, ya, Mimosa burbica, yang disentuh itu akan menutup, ya, bagian daunnya. Kemudian ada lagi yaitu yang keempat yang disebut dengan niktinasti, ya, yaitu gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsang malam hari atau, ya, gelap. Contohnya daun turi yang menutup pada saat gelap atau pada saat malam hari. Ya. Yang kelima yaitu adalah termonasti, yaitu gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsang yang berupa suhu. Nah, ini contohnya adalah gerak bunga tulip yang mekar saat suhu naik dan menutup saat suhu turun. Ya. Dan yang keenam yaitu adalah kemonasti, yaitu gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsang yang berupa zat kimia. Contohnya itu adalah stomata terbuka untuk mengambil, ya, CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ada lagi yaitu yang keenam adalah hidronasti, yaitu gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsang air. Ya. Contohnya yaitu pohon jati yang menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir adalah nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang diakibatkan oleh beberapa rangsang. Contohnya yaitu gerak stomata karena karbon dioksida, cahaya air, dan zat kimia. Ya. Dan jenis gerak esionom yang ketiga adalah taksis, yaitu gerak perpindahan tempat, ya, sebagian atau menyeluruh. Ya. Nah, gerak taksis ini pun terbagi menjadi beberapa, ya, macam, ya. Di antaranya yaitu ada yang dinamakan yaitu fototaksis, yaitu gerak taksis yang diakibatkan oleh cahaya. Contohnya adalah gerak tumbuhan yang terkena cahaya matahari. Dan yang kedua yaitu kemotaksis, yaitu gerak taksis yang diakibatkan oleh zat kimia. Contohnya yaitu gerakan sperma menuju sel telur. Nah, kemudian
gerak tumbuhan yang terakhir adalah jenis gerak higroskopis ya. Nah, gerak higroskopis ini merupakan ya gerak pengerutan akibat adanya perubahan kadar air ya. Contohnya yaitu membukanya sporangium dan pecahnya kulit kacang polong yang sudah kering ya. Nah, itu pertemuan Bapak pada hari ini mengenai sistem gerak pada tumbuhan ya. Selanjutnya jangan sampai lupa anak-anak nanti kerjakan ya tugas yang Bapak berikan ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan bab berikutnya, subbab yang berikutnya. Materi ya mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan sudah Bapak sampaikan. Jangan lupa selesaikan tugas-tugasnya. Silakan bersama dengan teman-teman. Kita lanjutkan lagi nanti pertemuan berikutnya, yaitu mengenai gerak pada makhluk hidup. Demikian ya yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.